haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Suatu sukacita tersendiri kembali bagi saya untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini yang paling penting kita harus melangkah. Tidak selamanya keadaan bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Kadangkala justru badai menimpa hidup kita. Kadangkala hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih melangkah, berarti ada pertolongan, ada kasih, ada anugerah, ada mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, waktu kecil kita pernah menyanyi, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Di mana saya sekarang sedang berada? Di Merauke. Kota yang suka saudara nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Yang saya bilang liriknya ada sedikit salah. Mustinya dari Merauke sampai ke Sabang. Kalau saudara sama saya, kenapa terbalik begitu? Bukan terbalik, matahari terbit dari timur. Dan ujung paling timur adalah Merauke. Jadi harusnya Merauke dulu baru Sabang. Tapi sudah, kita nggak mempersoalkan lagu itu. Yang penting kita tetap NKRI, kita tetap satu, dan kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu. Saya sedang ada di monumen yang luar biasa, namanya Monumen Kapsul Waktu, yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, idenya sangat luar biasa. Karena ide dari Kapsul Waktu ini adalah gini, harapan dari anak-anak Indonesia dikumpulkan dan akhirnya ditemukan minimal ada 7 harapan dari anak-anak Indonesia. Lalu kemudian selama 70 tahun, jadi dari 2015 dikumpulkan, lalu dibuat monumen di belakang saya ini, yaitu Monumen Kapsul Waktu yang seluruhnya ini wilayahnya 2,5 hektar, saudara-saudara, di tanah ini di Merauke, persis di seberang kantor Bupati Merauke, saudara-saudara. Nah, lalu kemudian selama 70 tahun tidak boleh dibuka. Selama 70 tahun tidak boleh dibaca. Jadi ada di dalam situ, saudara-saudara. Tapi setelah 2085 akan dibuka. Lalu lihat apakah harapan-harapan itu sudah dapat diwujudkan oleh pemerintah ini. Dan bentuk dari monumen ini, kalau saudara biasa nonton film namanya Avengers, ya kan? Jangan tanya sama saya, pendeta tahu nggak Avengers? Saya cuma tahu The Passion of Christ, saudara, ya kan? Tetapi gini, kira-kira idenya dari Avengers ini adalah satu tokoh yang bukan hanya punya mimpi besar. Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang punya mimpi, tapi tidak punya langkah-langkah besar. Sehingga akhirnya hanya jadi orang yang suka melamun, jadi berhayal, ya kan? Dan orang kalau hanya melamun dan berhayal, nggak jadi apa-apa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Avengers bukan hanya seorang yang punya mimpi besar, tapi juga punya langkah-langkah konkret. Nah, ini yang maksud saya jelaskan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti kita harus punya langkah-langkah konkret dalam kehidupan. Nah, kemudian tujuannya, motivasinya ini sangat mulia. Karena Avengers tujuannya bukan untuk kepentingan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa ini rusak bukan karena orang-orang miskin, bukan juga karena orang-orang jahat, bukan juga karena orang-orang susah. Tetapi saya khawatir bangsa ini hancur karena orang-orang yang hatinya busuk, hatinya tidak bersih, saudara-saudara. Iya kan? Mungkin dia duduk sebagai pemimpin, mungkin dia duduk sebagai pejabat, mungkin dia duduk sebagai orang-orang yang berkuasa di bangsa ini, tetapi hatinya busuk. Hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Bahkan tidak sedikit orang yang duduk pada jabatan-jabatan penting, tapi mentalnya mental provokator, adu sana, adu sini. Sehingga apa yang terjadi? Masing-masing saling menyesat-nyesatkan, masing-masing saling mengkafir-kafirkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangsa ini bukan dibangun dari kebersamaan, bangsa ini dibangun dari perbedaan. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang, penuh dengan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan suku, banyak-banyak perbedaan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang mengikat kita adalah merah putih, yang mengikat kita adalah Pancasila, yang mengikat kita adalah kasih, yang mengikat kita adalah komitmen kita bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik perhatian saya bahwa ini diberikan nama kapsul waktu. Biar waktu yang membuktikan. Nah, ini dia luar biasa. Karena Alkitab tegaskan buat kita,
untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini yang kita mau buka sama-sama. Dan kalau sudah lihat di bawah itu ada seperti kayak tiang penyanggahnya. Dan ada 5 tiangnya ini. Dan itu menggambarkan suku besar dari wilayah di Merauke ini. Ada suku Malin, Muyu, Madobo, Mapi, dan Auyu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali dari sini menggambarkan bahwa perbedaan dapat menjadi tiang penopang. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang hatinya busuk, hanya orang-orang yang jiwanya kerdil, hanya orang-orang yang hatinya curang, yang melihat perbedaan sebagai ancaman, yang melihat perbedaan sebagai alasan untuk permusuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang langkahnya beriman, orang-orang yang hatinya bersih akan melihat perbedaan sebagai kekuatan, akan melihat perbedaan sebagai tonggak-tonggak kekuatan, dan akan melihat perbedaan sebagai kekayaan anugerah yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya juga ada dalam kesempatan di Merauke ini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya saya melihat umat Tuhan di Merauke. Mungkin saudara berpikir, di Merauke ada orang beribadah kah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa orang Merauke ini beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat diberkati. Bagaimana mereka memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana mereka menerima firman dengan luar biasa. Bagaimana mereka menyambut pelayanan doa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bangga melihat Indonesia ini diberkati. Merauke ini dahsyat, tanah Papua, tanah Injil, tanah kemuliaan Tuhan. Betul-betul tanah yang penuh dengan rahmat, kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangga sekali saya melihat jemaat Tuhan dari berbagai gereja boleh kumpul bersama meninggikan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya dalam hidup ini ada waktunya kita menghadapi badai, tapi ada waktunya kita melihat kemenangan. Ada waktunya kita berjuang, tapi ada waktunya kita meraih mahkota. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang norak, jangan jadi orang yang cengeng. Sorry pakai bahasa ini, jangan jadi orang quote unquote kampungan, saudara-saudara. Baru ada masalah sedikit ngomongin orang, baru ada masalah sedikit berontak, baru ada masalah sedikit akhirnya kecewa, baru ada masalah sedikit mulai bertindak dengan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Saya nggak kuat begini. Akhirnya lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lalu berkata sama istri, sudah kita cerai saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Kadang-kala justru badai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa, menjadikan kita lebih dewasa dan mencapai potensi-potensi dahsyat yang Tuhan sediakan. Makanya Alkitab bilang, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Artinya apa? Alkitab sedang ajarkan buat kita kalau otak kita hanya untuk cari untung. Ada banyak orang kan bilang begini, pendeta, saya sebagai istri ngalah, terus untung saya apa? Sebagian berkata, pendeta, saya sebagai suami mesti sabar, terus untung saya apa? Sebagian berkata, saya sebagai anak muda, pendeta, harus hidup suci. Terus untung saya apa? Hello, adik, kau dagang lontong ke apa? Iya kan? Apakah hidup ini hanya cuma untuk mencari untung? Hidup ini bukan cari untung, hidup ini cari perkenanan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati hidup seseorang. Boleh gak sih dalam hidup ini tidak lagi berpikir apa untungnya? Makanya Alkitab bilang, dikatakan jelas, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih belah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia, haleluya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Manusia tidak dapat mengerti isi hatinya Tuhan. Manusia tidak dapat mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Yang manusia fokus hanya pada dirinya. Terus untung saya apa? Saya melayani Tuhan. Saya difitnah pendeta. Saya dicurangin pendeta. Saya dijahatin. Saya ditertawakan orang. Saya dihina. Saya dibully di mana-mana. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara nggak usah ngeluh dan berkata, terus untung saya apa? Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Makanya waktu Yesus di Taman Getsemani, dia naikkan doa. Dia bilang apa? Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-mu yang terjadi. Itulah kehidupan. Hidup bukan soal untung saya. Hidup bukan soal nikmatnya saya. Hidup bukan soal kepentingan saya. Tapi hidup bagaimana saya berkenan kepada Allah. Karena kita, kata Alkitab, adalah hamba-hambanya Kristus. Tahukah saudara? Hidup ini soal perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada hidup kita, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Yusuf bukan orang hebat, tapi Yusuf hidup berkenan kepada Tuhan. Dan untuk berkenan kepada Tuhan, dia menghadapi sesuatu yang kelihatannya rugi. Dia dibuang ke dalam penjara, tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Daniel hidup berkenan kepada Tuhan. Dan karena dia hidup berkenan kepada Tuhan, dia tidak mau ikut cara-cara dunia. Apa yang terjadi? Dia dibuang ke gua singa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tapi gua singa tidak bisa menghancurkan hidupnya. Karena waktu hidupnya berkenan kepada Tuhan, ada saja jalan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Saudara, engkau pintar hebat. Engkau mengandalkan akal dan logika luar biasa. Tapi tahukah saudara, jalan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan jauh lebih daripada perhitungan manusia. Alkitab sampai bilang begini, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia, itu yang Tuhan sediakan buat mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup lebih dewasa, mari kita hidup lebih rohani, mari kita hidup lebih berkualitas. Karena kalau hidup cuma cari untung, selalu yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak ada ubahnya seperti orang-orang yang tidak beriman. Kita tidak ada ubahnya seperti orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan juga hidup hanya hitung-hitungan untung kok. Iya kan? Tetapi Alkitab punya rumus yang berbeda. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita punya rumus yang berbeda. Hidup dunia tidak. Hidup dunia prinsipnya prinsip ekonomi. Bagaimana mengerjakan sekecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kita berkorban dulu. Kita mengalah dulu. Kita praktekkan firman dulu. Kita lakukan perintah Tuhan dulu. Maka lebih daripada itu, Tuhan tidak pernah salah. Oh haleluya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya bisa pelajari ayat 11 sebagai ayat kuncinya. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang disakiti orang, sedang hari-hari ini sedang dikecewakan orang, saudara sedang hari-hari ini sedang dikhianati orang, gak usah balas, gak usah dendam, gak usah sakit hati, gak usah berpikir Tuhan kok begini ya. Tidak, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini waktunya saya menangis, hari ini waktunya saya menghadapi badai, hari ini waktunya buat saya berjuang, hari ini waktunya buat saya untuk bertanding. Tapi esok adalah waktunya untuk saya merebut mahkota. Esok waktunya Tuhan mengangkat saya. Esok waktunya Tuhan menyatakan kemuliaan. Untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita tahu, wah Tuhan, ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan memproses saya. Waktu Tuhan mendidik saya. Waktu Tuhan menyempurnakan iman saya. Waktu Tuhan mencabut segala sesuatu yang gak beres dalam hidup saya. Dan itu mungkin sakit. Itu mungkin keras. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Alkitab bilang apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi manusia tidak menyadari. Nah ini dia. Waktu kita mulai menyadari. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang apa? Aku tahu kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh haleluya. Karena itu saya pelajari. Alkitab menegaskan jelas. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya kagum di Merauke ini. Yang ada waktunya, kelihatannya Merauke agak sedikit tertinggal di Republik ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Presiden Republik Indonesia membangun dua hal besar di Merauke ini. Yang pertama adalah Monumen Titik Nol. Ya kan? Karena ini perbatasan dengan Papua Nugini, daerah Sota. Ya kan?
Dan ini dibangun museum yang hebat atau monumen yang hebat. Dan juga ini museum waktu. Jadi artinya apa? Ini menggambarkan dari terujung sekalipun, kau tidak boleh tidak punya harapan. Jangan pernah merasa karena wah saya di ujung, wah saya ada masalah, wah saya orang miskin, saya bukan siapa-siapa, lalu saya tidak punya harapan. Ingat, museum waktu atau museum kapsul waktu itu, monumen kapsul waktu ini tidak dibangun di kota Jakarta, tapi dibangun di paling ujung timur. Yang sebagian orang berkata, wah kami di ujung timur pendeta, wah kami mau buat apa pendeta. No, tetap punya harapan. Karena hidup ini soal iman, hidup ini soal harapan. Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Jadi jangan jadi orang yang suka mengeluh, jangan jadi orang yang bersuka bersungut-sungut, jangan jadi orang yang cuma lihat masalah, oh, kami lahir dari keluarga miskin. Loh, bilang kalau orang lain bisa, saya juga bisa, saya punya Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang mampu lakukan perkara-perkara besar. Tuhan mengingatkan buat kita, aku menyertai engkau sampai ke kesudahan alam. Bahkan Alkitab berkata apa? Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Hidup ini bukan soal masalah, hidup ini bukan soal keadaan, hidup ini soal iman. Kalau kita punya iman, apa yang Tuhan janjikan itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saya pelajari waktu Tuhan yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama, waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi ada waktunya kita menghadapi badai, tapi tenang, ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Makanya dari kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Waktu kita mengerti ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia sudah mati di kayu salib buat kita. Dia sudah curahkan darahnya buat kita. Dia sudah tumpahkan segala-galanya buat kita. Supaya kita mendapat keselamatan. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan yang sama akan menolong kita waktu kita jatuh. Tuhan yang sama akan menyelamatkan kita waktu kita terhilang. Tuhan yang sama akan mengangkat kita waktu kita tidak mampu lagi untuk berdiri. Berarti yang pertama yang harus kita mengerti. Ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ada waktu Tuhan untuk memilih dan memanggil kita. Setelah Tuhan selamatkan kita. Kita harus berjalan, kita harus melangkah, kita harus melakukan apa yang Tuhan pilih dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kadang-kala kita tersesat. Alkitab bilang, semua kita telah menyimpang, semua kita telah tersesat. Semua kita seperti domba sesat yang mengambil jalan kita masing-masing. Tapi kemudian Yesus pilih dan panggil kita. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Makanya Alkitab bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Siapa yang terpilih? Orang yang berkata, here I am. Orang yang berkata ini aku Tuhan. Kadang-kala berkata, pendeta saya banyak dosa, pendeta saya banyak kekurangan. Saudara, Yesus gak datang untuk mencari dan memilih orang-orang yang sempurna. Tapi Yesus datang untuk mencari, memilih orang-orang berdosa. Kalau hari ini saudara berkata saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata saya orang lemah, saya butuh Tuhan. Hari ini saudara berkata saya orang rusak, saya butuh Tuhan. Maka Tuhan bukan hanya memilih, Tuhan memanggil saudara juga. Tuhan bukan hanya memilih dan memanggil, kemudian Tuhan menetapkan saudara juga. Dan Tuhan yang memilih, memanggil, menetapkan, Allah Tuhan juga yang mendidik dan melakukan perkara-perkara besar buat hidup kita. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus tahu waktu Tuhan menyelamatkan kita. Yang kedua, kita harus mengerti waktu Tuhan memilih dan memanggil kita. Yang ketiga, kita juga harus tahu waktu Tuhan untuk mendidik kita. Karena kita bilang, barang siapa yang kukasih, ya kuhajar dan kutegur. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia didik kita, dia latih kita. Karena Tuhan mau cari the best out of you. Tetapi manusia kadang-kadang senangnya menghina kita. Kamu bodoh, kamu gak mampu. Suami bilang sama istri, kamu gak punya otak. Istri bilang sama suami, gara-gara kamu hidup saya menderita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang, sorry untuk bilang ini, mulutnya dipakai setan untuk melepaskan kutuk buat orang-orang di sekitarnya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jangan bodoh. Jangan biarkan mulutmu yang dipakai Tuhan, yang diciptakan Tuhan, dipakai setan untuk menghancurkan orang-orang sekitarmu. Tapi mulai hari ini, mari kita ucapkan kata-kata berkat. Karena kita tahu Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar, dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya yang harus kita tahu bukan hanya waktu Tuhan menyelamatkan kita, kita harus tahu bukan hanya waktu Tuhan untuk memilih dan memanggil kita, mendidik kita. Lalu kita juga harus tahu waktu Tuhan untuk mengangkat kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya kita dibiarkan menghadapi badai. Tapi Tuhan janji, tidak satu utas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Alkitab bilang apa? Orang yang setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berkati dengan perkara yang lebih besar. Wow, haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan lihat bukan kemampuan, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta saya gak pintar. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta saya banyak buat salah dalam hidup ini. Pertanyaan saya, kita orang setia gak?
pada saat Tuhan lihat kita tetap setia sampai pada akhirnya, Alkitab bilang apa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Belajar jadi orang sabar, belajar jadi orang yang setia, belajar jadi orang yang tekun. Karena di ujung jalan kesetiaan selalu ada Tuhan yang mengangkat kita dengan perkara yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya yang saya pelajari, waktu Tuhan apa yang harus kita mengerti? Waktu Tuhan untuk terus menyempurnakan kita. Setelah Tuhan angkat kita, Tuhan tetap gak puas dengan kita. Bukan berarti Tuhan kecewa sama kita, tapi Tuhan mau terus menyempurnakan kita. Makin hari makin dijadikannya sempurna. Makin hari makin dijadikannya sempurna. Kenapa? Tuhan punya target yang besar. Alkitab berkata bahwa kita, haleluya. Tuhan bukan hanya mau bawa kita ke surga, tapi Tuhan mau menjadikan kita bersama Dia, memerintah bersama Dia sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya hidup Kristen itu keras. Itu sebabnya hidup Kristen dilatih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengarahkan kita untuk menuju pada kesempurnaan. Karena apa? Ada target besar Tuhan. Bahwa Alkitab berkata, Dia akan membawa kita untuk dapat memerintah bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya pelajari dari monumen kapsul waktu yang indah di Merauke ini. Tanah yang luar biasa ini Merauke, saudara. Dan kalau saudara belum pernah ke Merauke, saya pikir-pikir perlu sekali-sekali kunjungi Merauke ini, saudara. Iya kan? Jangan cuma nyanyi dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Supaya kita dapat menikmati. Saya kadang-kadang pikir, aduh banyak orang Indonesia ini senangnya pergi ke Belanda lah, ke Australia lah, ke New Zealand lah, ke Jerman lah. Tetapi Merauke belum pernah, saudara, iya kan? Padahal ini tanah kita sendiri, bangsa kita sendiri. Saya bisa bayangkan kalau kita juga mencintai, kita datang ke Merauke, cobain makanan-makanan di Merauke ini. Ada banyak sate yang terkenal di sini, sate rusa, saudara, ya kan? Dan di sini juga banyak urusan-urusan buaya, saudara, ya kan? Kalau di kota-kota besar banyak buaya darat, kalau di sini buaya betul, saudara, ya kan? Dan ada penangkaran buaya di sini, dan juga terkenal dengan kulit buaya karena memang di sini baik di sungai maupun di laut ada banyak buaya. Ada buaya muara, buaya sungai, ya kan, dan buaya laut, dan yang tidak ada buaya darat di sini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lanjut saya pelajari, karena segala sesuatu indah pada waktunya, maka satu, setiap orang percaya harus berserah dan sabar menunggu waktu Tuhan. Hidup Kristen bukan hidup yang jengkelan. Hidup Kristen bukan hidup yang marah-marah. Hidup Kristen bukan hidup yang stres. Hidup Kristen bukan hidup yang berontak. Tapi hidup Kristen hidup yang sabar. Hidup yang berserah. Tuhan, aku percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Yang penting aku tidak mengeluh. Yang penting aku tidak bersungut. Yang penting aku tidak nyalah-nyalahin orang. Yang penting aku tidak merendahkan orang. Yang penting aku tidak senang memaki-maki orang. Yang penting aku sabar dan berserah. Ada waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Yang kedua saya pelajari, karena segala sesuatu indah pada waktunya, maka setiap orang percaya jangan memaksakan kehendak. Ada banyak orang yang bilang, pokoknya kalau gua mau bilang merah harus merah. Pokoknya kalau gua bilang biru harus biru. Saudaraku, kau pikir kau Tuhan kah? Dalam hidup ini gak usah memaksakan kehendak. Kita berdoa betul, kita beriman betul. Tapi pada saat yang bersamaan biarlah kita berkata, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ingat, kalau Tuhan membatalkan rancangan-rancangan kita, itu bukan karena Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan membatalkan rancangan-rancangan kita, karena Dia punya sesuatu yang lebih besar yang Dia sediakan buat kita. Berarti kalau hari-hari ini mimpi sudah sedang tidak tergenapi, harapan-harapan sudah tidak tergenapi, ada dua. Yang pertama, introspeksi diri. Tapi yang kedua, imani. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Dan yang ketiga, waktu kita tahu segala sesuatu indah pada waktunya, berarti setiap orang percaya harus selalu bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Saudaraku, kita mungkin bukan orang-orang yang terhebat, tapi minimal apapun yang kita buat sebagai istri, sebagai suami, sebagai karyawan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, pastikan kita lakukan yang terbaik. When we do our best, my God will take care about the rest. Waktu saya melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatunya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, karena segala sesuatu indah pada waktunya, maka setiap orang percaya harus selalu lebih mengedepankan iman daripada perhitungan-perhitungan logika. Kan kita tahu bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti dalam hidup ini, betul logika itu perlu. Tapi tahukah saudara, ada kalanya logika kita nggak tahu mesti buat apa. Kadang kala logika kita berkata, waduh kayaknya udah gak ada jalan. Di saat seperti itu, berlutut, datang pada Tuhan. Ingatkan dirimu sendiri, aku kan masih punya Tuhan.
Apa yang tidak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saudaraku, buat saya kebanggaan tersendiri ada di Monumen Kapsul Waktu, ada di ufuk timur Indonesia, ujung timur Indonesia yang bernama Merauke. Di tanah berkat, tanah Injil, tanah damai, tanah Papua ini. Dan kalau saudara ingin didoakan secara khusus, di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada terang kasih, anugerah, berkat, kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan secara khusus saudara-saudara, izinkan saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dari Monumen Kapsul Waktu yang ada di Merauke ini, tanah Injil, tanah berkat, tanah Papua, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Satu persatu mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena beban berat, karena butuh pertolongan Tuhan, karena butuh mujizat Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga mulai hari ini kami mampu lebih berserah, kami mampu lebih beriman, kami mampu lebih meyakini janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kalau selama ini kami mengeluh dan bersungut, ampuni kami. Karena kami tahu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hidup bukan soal bagaimana aku untung, tapi hidup bagaimana aku berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari Monumen Kapsul Waktu Merauke ini, doa saya menyertai saudara. Haleluya.